Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Prof. Hari ini, Prof. Sangat sehat, Sangat sehat, senang, Masya Allah. Ya, kita syukuri. Hari ini ya saya akan berbicara tentang ini. Zoom in, bahagia dengan zoom in dan zoom out. Bahagia dengan zoom in dan zoom out. Iya. Masya Allah. Zoom in dan zoom out. Gitu ya. Ini yang saya maksudkan zoom in itu adalah memperbesar gambar. Oh, memperbesarnya. Ya toh. Jadi gambar yang kecil, lalu dengan teknologi HP kita atau dengan kamera kita perbesar. Toh. Kalau zoom out itu sebaliknya. Memperkecil itu. Iya, jadi umpamanya saya dengan Mas Ishak dekat, tapi besar toh. Iya. Tapi kita zoom out, kita perkecil, kita jauhkan. Ya, memang ada begitu istilah itu ya. Ada apa? Ya Allah. Nah, sekarang coba pendengar atau pemirsa melihat halaman 224 ya. 224. Iya. 224 buku 60 menit terapi sholat bahagia. Silakan dibuka buku itu. Kalau tidak ada, berarti itu cetakan lama. Oh, karena cetakan yang baru itu ada. Tapi kalau ketemu ya berarti itu sudah cetakan baru. Cetakan baru ya, Prof. Halaman berapa tadi? 224, Prof. Ya, ada di situ gambar orang bertakbir. Ada berdiri. Iya, lah itu. Nah, ini adalah gambar ketika orang mengucapkan membaca Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, saya senang sekali. Ya, syukur itu kan senang. Saya, wahai Allah yang menguasai, Rabbul Alamin, yang menguasai, yang mengatur alam semesta ini, saya senang sekali. Nah gitu. Nah, ketika ngomong saya senang, saya bersyukur, lalu orang di sekeliling kita itu kita zoom in kebaikannya. Paham tak maksud saya? Langsung di zoom in itu ya, diperbesar. Iya. Katakan pasangan hidup kita ini punya kelebihan yang kecil saja. Kalau bikin sambal itu enak. Sambal tak itu ya? Ya, sambal itu enak. Ya sudah. Iya. Menjadi wahai dalam hati ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita dalam hati mengatakan, ya Allah, saya senang sekali Engkau mempertemukan saya dengan wanita yang luar biasa. Bikin sambalnya itu membuat nasi yang kasar pun itu terasa lembut. Ya. Membuat makan yang tidak berselera itu menjadi bangkit selera saya, sehingga saya sehat. Paham toh? Iya Allah. Terus di zoom in terus. Terus zoom in terus. Ya, masih banyak. Nah, yang ini yang kejelekannya itu kita zoom out. Paham toh? Yang kejelekannya kita zoom out. Artinya kita lupakan. Contoh yang umpamanya apa itu? Ini apa? Punya agak boros umpamanya gitu ya. Iya, pasangan kita agak boros gitu ya. Ya sudah, itu kita lupakan, kita zoom out gambar itu. Paham toh?
Paham, gambar kita lupakan. Nah, jadi kalau ingin bahagia, kebaikan ya, sifat-sifat yang baik, jasa yang baik dari siapapun itu ya, kita zoom in. Kita ingat, kita perbesar gambarnya itu loh. Kita zoom in, lalu yang tidak baik itu kita zoom out. Masya Allah. Nah, ini memang kita lawan, kita melawan kodrat manusia itu. Manusia itu punya kodrat, punya bawaan, cenderung menzoom in kejelekan orang, dan mengzoom out kebaikan orang. Nah, itulah yang membuat banyak orang menderita. Itulah yang membuat banyak orang bercerai. Itulah yang membuat orang banyak marah. Kalau kita itu setiap melihat orang, kemudian yang diingat itu yang kita zoom in itu yang baik, ya. Insya Allah marah kita tidak terlalu sering lah, atau tidak terlalu tinggi marah kita. Kebaikan apalagi ya, umpamanya anak umpamanya gitu ya. Ya, anak itu kuliah tidak lulus, pekerjaan belum dapat, ya, kemudian bangunnya selalu siang, umpamanya gitu ya. Itu kan gimana perasaan orang tua tuh? Iya, nesu. Ya toh? Ya sudah, itu kita zoom out. Kita gambarnya kita perkecil. Lalu yang teringat adalah anak ini sampai sekarang menjadi tenaga masjid untuk menarik ini, mengambil donatur ruang. Donasinya orang-orang, paham toh? Iya, satu kebaikan itu. Nah, maka ini yang kita ingat. Ini yang kita ingat. Kita zoom in di sini. Maka akhirnya kekecewaan kita kepada anak itu tidak terlalu besar. Saya syukur ya Allah, saya senang sekali. Saya punya anak yang sampai hari ini tidak bisa menyumbang uang, tetapi dia mengumpulkan uang dari jamaah untuk kebutuhan masjid. Ya Allah. Ya. Saya senang ya Allah, saya punya anak yang seperti ini. Ya toh, luar biasa. Masya Allah. Jadi akhirnya kekecewaan itu ndak muncul terlalu banyak. Nanti yang diceritakan ya, umpamanya orang cerita gimana anak sampean kok begitu. Iya, tapi anak saya itu sampai sekarang bagian mengambil donatur. Iya, mengunjungi donatur-donatur itu tiap bulan itu, dan itu kadang-kadang selesainya 2 hari 3 hari. Ya Allah. Saya senang sekali anak saya menjadi pegiat masjid. Masya Allah. Ya, gitu. Itu zoom in sama zoom yang out. ini zoom out. Dilakukan dalam sholat atau bagaimana? Nah, ketika kita merenungkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kan gambarnya di halaman berapa tadi? 224 itu loh Mas. Itu coba lihat dibaca Mas. Tambahan jika ingin detail itu nomor 1. Aku berterima kasih atas semua nikmatmu, yaitu. Nah, itu sebutkan Sebanyak mungkin nikmat besar yang telah Anda terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Zoom in ya. Bahasa Indonesia itu Prof ya, dalam hati. Ya, dalam Indonesia, setelah baca alhamdulillah kemudian diingat-ingat itu. Atau setelah baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin kemudian diingat-ingat itu. Sekarang diberitahu bahwa penyakit diabetesnya itu sudah menyerang ke otak gitu ya. Lah, sudahlah gambaran otak yang sudah error dengan diabetes tadi itu, ya kita zoom out kita. Yang penting terima kasih ya Allah, hari ini saya bisa makan yang cukup, saya masih bisa bersujud kepadamu. Ya, saya sudah tuntas menyelesaikan pendidikan anak-anak saya. Atau kalau belum tuntas, alhamdulillah, walaupun sakit begini tapi saya
waktu sehat saya sudah bekerja untuk masa depan anak saya punya tabungan walaupun tidak banyak 300.000 di bank untuk anak-anak saya. Coba ingat, jadi kita bahagia dengan zoom in dan kita perbesar kebaikan-kebaikan nikmat Allah itu dengan gambar yang lebih besar, bahkan itu dibayangkan tidak apa-apa, dibayangkan senangnya itu dibayangkan bisa makan yang enak, kemudian punya tabungan untuk anak kita 300.000 umpamanya, senang anak saya mau khitan berarti ya ada ini 300.000 cukup lah, alhamdulillah. Lah yang soal diabetesnya sudah menjalar ke apa itu mata dan sebagainya itu ya sudah kita zoom out saja. Ingat, berbahagialah dengan cara zoom in kebaikan diri kita, kebaikan orang-orang di sekeliling kita, dan kita zoom out apa yang tidak menyenangkan pada kita. Kita break dulu, nah kita lanjutkan. Iya, Masya Allah. Ya, terima kasih Prof. Menggugah juga hati kita. Alhamdulillah. Baik dulu, kita akan lanjutkan kajian pada pagi hari ini bersama guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar El Victor. Aduh, kok nakal sih anak sampai niku Mas? Ya Allah, apa maneh sih Dek? Lah iya, arek kok gak pakan tutur belas iki lho. Iki sajane niru sapa sih? Nek niru aku kan gak mungkin koyo ngene iki. Ngono. Lah api niru mbokne, elek niru bapakne. Ya apa carane arek iki cek dadi apik terus nganut namung tuwa ngono lho Mas. Dibuat ta? Lho, Lah terus ya apa? ya dolekno solusi ngono lho Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengatasi masalah, termasuk masalah keluarga, menyangkut pasangan hidup ataupun anak, bisa ditempuh dengan berbagai cara. Satu, dengan doa, harus. Yang kedua, sedekah kepada fakir miskin, tambah bagus. Yang ketiga, bisa juga dengan infak Al-Quran dan terjemah, dengan harapan ketika Al-Quran itu dibaca, secara otomatis Allah akan memberikan pahala sekaligus solusi atas masalah yang bersangkutan. Saya Muhammad Ali Aziz, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, sekaligus penulis dan trainer terapi sholat bahagia, mengajak Anda untuk berinfak Al-Quran dan terjemah melalui radio kesayangan kita El Victor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Anda membuktikan kasih sayang Anda terhadap orang-orang yang Anda cintai dengan mengikuti wakaf Al-Quran atas nama mereka. El Victor FM memberi kesempatan untuk Anda wakaf Al-Quran atas nama orang-orang tercinta Anda. Infak 1 mushaf Al-Quran Rp150.000. Hubungin 0896 1324 5201 dan 031 841 2470 pada jam kerja, atau bisa hadir di Radio El Victor, Jalan Raya Jemur Sari 21, Surabaya. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya El Victor. Baik dulur El Victor, kita lanjutkan ngaji kita bersama guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Alhamdulillah. Monggo Prof, kita bisa lanjutkan kembali Prof. Masya Allah. Iya, jadi kita masih lanjutkan saja zoom in dan zoom out itu. Sekali lagi, ya termasuk saya, mungkin juga Mas Ishak ya. Kita itu kalau ada orang baik, ya itu sering kalau lalu ada kesalahan sedikit gitu ya Mas ya. Itu kan kemudian kita cenderung memperbesar itu, betul kan? Iya, memperbesar kesalahan. Nah itu tadi
dia menderita karena apa? Karena yang diingat itu yang kecil itu. Toh, akhirnya yang kecil gambarnya diperbesar, yang jelek itu di zoom in, perbesar. Iya. Ya kata ini, dan ini masih banyak lah orang disekolahkan sampai lulus ya. Iya. Disekolahkan sampai lulus, sampai sarjana, kemudian ya ada kata-kata yang tidak enak sedikit gitu aja dari yang menyekolahkan itu. Itu yang diingat itu ya kata-kata itu. Kata-kata yang di zoom in itu. Ya Allah, astagfirullah. Sampai ngomong ya sudahlah, nanti kalau memang selama ini membiayai saya tidak ikhlas, saya kembalikan semuanya. Padahal orangnya itu tidak sampai begitu. Iya. Ya toh? Iya. Itu karena menzoom in kejelekan segi negatif orang, kemudian menzoom out jasa yang sekian tahun. Masya Allah, jauh ya. Ini sifat orang, ya. Sifat manusia itu di situ. Dan itu tidak boleh ada. Islam mengajarkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya contohlah begini, kita itu diberi hidup oleh Allah. Masya Allah, hidup ini mahal. Kita bisa jalan kaki, ya. Kita bisa, masih ada air untuk kita minum, ya. Masya Allah. Di dompet kita itu walaupun 5.000, 10.000 masih ada duit lah, ya gitu toh. Tapi ketika kita dapat cobaan yang berat itu aja ya, itu yang kita ingat-ingat, itu yang berat itu. Lalu Allah dituduh yang jelek-jelek itu. Saya ini sudah berbuat baik kayak begini kok masih diberi cobaan. Ya Allah, Ya toh, kemarin ujian belum selesai, sekarang tambah lagi. Ya Allah, ya Allah. Loh coba. Itu sifat manusia. Jadi sifat manusia itu aslinya adalah selalu memperbesar sesuatu yang tidak enak pada diri kita atau pada diri orang lain, dan kemudian menafikan, menganggap tidak ada kebaikan sama sekali. Itu yang dilarang agama. Itu yang dilarang agama kita ini. Nah, Islam mengajarkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka alhamdulillah itu adalah sebuah ekspresi pernyataan manusia yang kalau diucapkan dengan sungguh-sungguh itu tamlaul mizan. Itu bisa membuat bobot kebaikan kita di akhirat itu tiba-tiba penuh. Masya Allah. Penuh gitu. Karena kok cerdas sekali hambaku ini. Yang diingat kok yang baik-baik. Yang baik-baik terus saja. Ya Allah. Nah, itu kepada manusia ya, tidak boleh zoom out. Tidak boleh zoom out yang jelek. Ya, tidak boleh zoom in yang jelek toh. Yang harus kita zoom in kan yang baik. Apalagi kita ini kepada Allah, yang Allah itu tidak pernah salah. Ya toh? Iya, Prof. Astagfirullah. Apalagi kepada Allah, yang Allah itu tidak pernah salah. Ya, sebagai penutup untuk sesi ini ya, nanti kita break lagi. Sesi ini saya ingin menyampaikan kata mutiara Prof. yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi. Aku tidak akan membuang selimut yang baik ini hanya karena seekor kutu. Ya toh. Masya Allah. Aku tidak akan berpaling darimu hanya karena persoalan kecil, kesalahanmu yang kecil. Jadi menjaga silaturahim itu dengan cara ya sudahlah, wong selimut baiknya begitu kok. Selimutnya ini mahal mas, itu dari wool, toh mahal. Nah ada kutu di pojoknya itu, yang diingat kutu, yang dilupakan selimutnya. Masya Allah. Nah ini, maka
Jalaluddin Rumi mengatakan, aku tidak akan berpaling, aku tidak akan membuang selimut hanya karena persoalan kutu. Lucu sekali. Dan itu manusia itu begitu. Itu fakta ya Prof ya? Ya hasil penelitian psikologi itu. Orang itu, Masya Allah, godaan kita itu semuanya, hampir semua orang begitu. Ya Allah, astagfirullah. Kita tidak boleh begitu. Kita proporsional, bahkan lebih dari proporsional. Kita harus menjadi orang yang tidak biasa, tetapi menjadi orang yang luar biasa. Lazimnya orang itu selalu mengingat yang jelek. Yalah. Ya, tapi kita menjadi orang yang tidak biasa, menjadi orang yang super, menjadi orang yang luar biasa, justru kita lebih ingat kebaikan. Ya. Umpamanya lagi, guru itu, kita dengan guru, guru itu pernah memarahi kita, gitu, marahi kita. Padahal marahnya itu sebetulnya bukan karena apa-apa, karena saking senengnya, saking inginnya kita jadi orang pinter, toh. Akhirnya yang diingat-ingat tuh ya marahnya itu. Padahal guru itu sudah ngajar 3 tahun loh. Dia asalnya tidak bisa baca, bisa membaca, tidak bisa berhitung, bisa berhitung. Ya. Dia tidak mengerti ilmu A, B, C, D ya karena guru itu. Terus bisa karena guru itu. Tetapi semuanya itu dianggap tidak ada. Semuanya itu di zoom out. Gambarnya itu dikecilkan, lalu marahnya yang hanya 4 menit tadi itu kemudian yang di zoom in, yang diperbesar. Ya toh? Ya Allah, Masya nah Allah. Kita tidak boleh begitu. Kita harus menjadi orang yang luar biasa. Maka saya ulang sekali lagi, pemirsa dan juga pendengar Al Victor, ingat kata-kata Jalaluddin Rumi tadi itu, ya. Aku tidak akan membuang selimut hanya karena persoalan kutu. Ya, biasa, Masya Allah. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi, di break dulu. Ya, baik. Ya. Alhamdulillah, dulur Al Victor, luar biasa sekali kata-kata mutiara pada pagi hari ini. Semoga kita semua terjaga dari hal-hal yang buruk. Kita akan lanjutkan lagi dulur setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar Al Victor. Aduh, kok makale sih anak sampai niku Mas? Ya Allah, apa maneh sih Dek? Lah iya, arek kok gak pakan tutur belas iki lho. Iki sajane niru sapa sih? Nek niru aku kan gak mungkin koyo ngene iki. Ngono, lah api niru mbokne, elek niru bapakne. Ya apa carane arek iki cek dadi apik terus nganut namung tuwa ngono lho Mas. Dibuat ta? Lho, Lah terus ya apa? ya dolekno solusi ngono lho Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengatasi masalah, termasuk masalah keluarga, menyangkut pasangan hidup ataupun anak, bisa ditempuh dengan berbagai cara. 1, dengan doa, harus. Yang kedua, sedekah kepada fakir miskin, tambah bagus. Yang ketiga, bisa juga dengan infak Al-Quran dan terjemah, dengan harapan ketika Al-Quran itu dibaca, secara otomatis Allah akan memberikan pahala sekaligus solusi atas masalah yang bersangkutan. Saya Muhammad Ali Aziz, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, sekaligus penulis dan trainer terapi sholat bahagia, mengajak Anda untuk berinfak Al-Quran dan terjemah melalui radio kesayangan kita Al Victor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Anda membuktikan kasih sayang Anda terhadap orang-orang yang Anda cintai dengan mengikuti wakaf Al-Quran atas nama mereka. Al Victor FM memberi kesempatan untuk Anda wakaf Al-Quran atas nama orang-orang tercinta Anda. Infak 1 mushaf Al-Quran Rp150.000. Hubungin 0896 1324 5201 dan 031 841
2470 pada jam kerja. Atau bisa hadir di Radio El Victor, Jalan Raya Jemur Sari 21, Surabaya. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya El Victor. Ya, baik dulur El Victor, mari kita kembali simak kajian pada pagi hari ini. Ji, monggo Prof. Iya, kita lanjutkan ya. Ya. Tadi itu membesarkan gambar kejelekan atau segi negatif orang tadi itu baik apa buruk? Kejelekannya ya Prof, Yang buruk diperbesar sekali itu. buruk. Ya. Nah sekarang keburukan kita itu tidak hanya itu. Iya, iya. Ya, keburukan Ya, kita insyaallah. tidak hanya itu. Contoh, sholat akhir waktu. Ya toh, Iya Prof, Masya Allah. sholat akhir waktu. Kita ini kalau minta kepada Allah itu, ya Allah segera. Nggih. Tapi kalau melakukan sholat itu tunda. Ya Allah. Ya toh, itu keburukan. Apalagi keburukan kita ya merasa kurang tuh. Ya. Iya. Lalu keburukan kita juga, masya Allah, godaan lain jenis ini. Ya toh, Iya Prof, Masya Allah. lain jenis. Allahu Akbar. Jadi saya tadi itu hanya saya jelaskan soal satu saja kejelekan orang lah. Sekarang kejelekan orang itu ya saya, ya orang itu saya, jangan dianggap itu orang lain itu. Ya kita semua lah. Gitu. Wong kita ngaji itu bukan kok saya menasihati orang, itu bukan. Kita ini sedang berbagi solusi gitu ya. Jadi inilah masalah-masalah kita dan apa yang harus kita lakukan gitu. Ya. Jadi itu keburukan-keburukan kita selama ini dan itu harus kita perangi satu persatu. Ya hubungan dengan lain jenis ini loh Mas ya. Iya Prof. Allah. Apalagi Ini kasus pembunuhan, coba perhatikan di situ ya. Kasus pembunuhan, mutilasi itu bermula dari persoalan pandangan mata toh. Senang. Setelah itu kemudian yang disenangi itu senang kepada orang lain. Ya toh? Bermula dari apa? Mata. Ya Allah. Bermula dari mata. Nah itu kemudian Berlanjut. ya. Lalu kita maunya segala sesuatu bisa kita beli semuanya, paham toh? Kita beli, kita ingin memiliki. Nafsu itu sangat kuat. Sehingga kita kemudian terbesit untuk memperoleh uang yang lebih banyak dengan cara-cara yang itu menyalahi hukum. Iya. Ya toh. Ya bermula dari kekurangan kita itu kita biarkan. Maka untuk menghapus, untuk memerangi setahap demi setahap kejelekan kita itu harus kita lawan dengan sedemikian pula, dengan sedemikian rupa, seperti kita harus tega, harus berani menyapih bayi. Jadi bagaimana menghilangkan, bagaimana menghapus atau bagaimana memerangi, bagaimana menjauhi sesuatu yang tidak baik itu dengan cara agak dipaksa. Agak dipaksa, seperti kita memaksa bayi supaya tidak menyusui lagi pada ibunya. Paham loh? Iya. Nah, inilah yang dinasihatkan oleh Al-Bushiri ya. Al-Bushiri di dalam syairnya Burda. Burda itu. Masya Allah.
Ya, bagi yang punya ini ya Burda Busyiri ini halaman 9. Nggih, nggih. 9. Mas sudah pernah saya kasih ini ya? Sudah, Prof. Tapi enggak di bawah toh? Ya enggak apa-apa. Iya, iya. Bagi yang punya Burdah ini halaman 9 ya. Saya baca Mas ya. Iya, Prof, siap, Prof. Wan nafsuka tifli intu milhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yang fatimi. Wan nafsu katifl, keinginan yang jelek itu seperti anak kecil. Keinginan jelek seperti anak Ya, kecil ya. kecil, Prof, ya? kecil. Iya. Nah, itu kalau dituruti, ya, itu pasti ingin lagi. Iya, Prof, anak kecil, Masya Allah. Iya toh? Iya, iya. Itu mesti lagi. Pak minta itu Pak, coba, ya mesti ingin lagi. Iya. Maka jauhkan anak dia, sama dengan menyusui itu. Ya menyusui itu ya keinginan anak toh, keinginan anak. Lah itu ada saatnya di mana harus tegas kita. Harus tegas walaupun menjerit-jerit loh bayi. Anaknya Mas Ishak umur berapa? Sudah 1 tahun. Oh belum disape ya, belum. Belum. Nanti ada saatnya harus berhenti. Minum susu tadi. Iya, ya ASI itu kan berhenti 2 tahun lah gitu ya. Nah ketika memisahkan ini, Mas, Iya. ini agak dikuat-kuatkan. Di TK-TK-kan gitu. Ya di Prof, TK-TK-kan. Iya, Masya Allah itu saya ini punya anak 7 ya, jadi ya pengalaman itu. Ada yang biasa menyusui ibunya kemudian ndak boleh itu mukul-mukul, nangis jerit-jerit. Iya itu. Jadi Iya. akhirnya kemudian tempat yang ya putingnya untuk yang menyusui tadi itu saya beri itu yang merah atau Zudium yang merah atau itu. Iya. Supaya takut itu loh. Ya Allah. Nangis lagi. Iya. Oh, tapi karena sedang nangis walaupun itu diberi merah-merah tetap aja dilakukan. Iya toh? Iya, Bro. Itu. Antara kasihan dan tega. Iya, Bro. iya betul itu. Harus itu seperti itu. Kalau tidak maka bisa saja sampai besar itu. Ya Allah. Sampai 4 tahun tuh ada loh yang Iya. nah itu yang diisyaratkan oleh Al-Busyiri itu. Wan nafsuka tifli intu milu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yang fatimi. Nah, itu itu nasihatnya siapa tadi? Al-Busyiri. Imam Al-Busyiri, Masya Allah. Sama-sama Mas Ishak sama saya ya. Iya, Bro. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sekali lagi, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nah itu. Jadi maulaya sholli wa sallim daiman abada. Coba sekarang perhatikan ya. Ya Allah, berikan sholawat kepada Nabi Muhammad itu selamanya. Masya Allah. Abadi.
ala habibika, untuk kekasihmu ya Muhammad, khairil khalqi, di atas kebaikan seluruh makhluk. Yang kau cintai melebihi cintamu wahai Allah kepada seluruh makhluk. Itu yang tertinggi. Cinta Allah adalah kepada manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang ya, kalau kita membaca sholawat sekali, ya, itu kita diberi berapa oleh Allah? 10 kali lipat. Sekali itu. Sekali. Ya. Kita mendapatkan 10. Sekarang kalau kita tadi minta, ya Allah berikan sholawat itu sepanjang masa. Hah? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama kita hidup. Dapat apa? Rahmat Allah. Kita baca sekali, dapat 10. Iya. Sekarang saya niatkan, ya Allah saya bersolawat ini, mohon agar supaya solawat saya ini setiap nafas saya tarik itu adalah solawat kepada saya, ingin bersolawat kepada Nabi-Mu. Berarti setiap kita tarik nafas, keluar nafas, itu rahmat Allah masuk kepada kita. Masya Allah. Faham Gitu. toh? Iya. Maka inilah. Nah sekarang kalau begini, ya Allah berikan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya selamanya. Oke, jadi sekarang yang kita peroleh apa Mas? Selamanya itu Prof. Untuk siapa? Untuk Nabi. Iya kan untuk Nabi, diri kita. balasannya loh untuk kita Untuk apa? diri kita dan Saja. keluarga kita. Nah itu jangan lupa. Iya Prof. Masya Allah. Berarti kita ini istri, suami, anak, orang tua, adik, ini kan keluarga toh. Semuanya ya Prof ya. Iya, keluarga selamanya. Ya Allah, Masya Allah. Itu antara lain yang saya tulis di buku yang baru itu. Oh, di buku berbagi damai melalui selawat Nabi ini ya. Iya, Prof, itu. ya? Masya Allah. Silakan pendengar memiliki buku itu semuanya, ya. Ya, kecil bukunya, kecil, jadi sangat murah, ya. Sangat murah. Silakan miliki buku itu semuanya. Nanti kalau sudah rata, pendengar itu sudah memiliki semuanya, akan saya kaji itu. Buku ini ya Prof Ya. ya. Masya Allah. Dikaji lebih mendetail gitu ya Prof. Iya betul. Nanti memang tidak sengaja tidak saya ajarkan dulu, karena saya menunggu pendengar punya itu komplit semuanya, baru nanti akan saya jelaskan. Masya Allah. Sebab akan ada kesulitan kalau itu tidak pegang bukunya. Cara membelinya bagaimana Prof? Ya menghubungi Mbak Mbak Zahro, Zahro ya. 081 231 304 333. Buku kecil kok, jadi sangat Efisien, murah, ya. dan hurufnya saya perbesar tuh. Iya besar. Sangat Ya. besar. Kelihatan ini Prof. Sangat Iya, besar sangat. karena banyak yang Pak jangan kecil-kecil kalau Menulis, ya. Iya, saya besarkan. Iya. Saya besarkan di situ. Allah. Itu salawat. Nah antara lain salawat yang minta kepada Allah supaya salawat selamanya itu adalah ya Busyiri ini. Daiman itu abada, daiman abada, selama-lamanya, sepanjang masa. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Daiman itu ya terus abada sepanjang masa. Ya Allah, aku bersalawat kepadamu setiap detik dan selamat sampai hari kiamat. Nah karena satu salawat itu diberi 10, berarti ya kita tidur, kita mandi, kita apapun, kita lagi mendapatkan itu selamanya. Mendapatkan itu walaupun bacanya satu kali gitu ya Prof ya. Ya Allah. Ya, jadi itu ya penulis inilah yang menasihati itu. Jadi kalau kepada sesuatu kebiasaan yang buruk itu lawan. Sekali tidak kita lawan, itu terus. Gitu. Walaupun ketika melawan itu berat. Contoh ya, mamanya gitu, apa ya, membicarakan aib orang mamanya gitu. Nggih. Nahan itu kan sakit toh. Sungguh Prof Ya, ya. apa? Sakit. Nah itu ketika sakit terus kan. Sakit ya Allah, nahan ini ya Allah, itu sakit. Harus begini memang. Kalau tidak
akan selamanya sampai akhir hayat kita, ya kita membicarakan kekurangan orang. Nggih. Diingat-ingat itu. Iya. Jadi harus ada perlawanan yang ekstrim. Gitu. Harus itu. Lagi ya Mas ya, lagi. Kalau kita sudah biasa sholat sunnah setelah zuhur ya Mas. Itu. Setelah kita sholat zuhur, kemudian kita agak lelah sedikit gitu, terus kita tidak sholat sunnah. Coba saja. Sekali saja itu dituruti, nanti kemudian akan merembet terus-terusan ya. Tapi kalau kita lawan, enggak. Saya karena sudah terbiasa sholat sunnah setelah zuhur, ya saya lakukan. Gitu. Walaupun saya paksakan. Sekali itu dituruti, itu ada kemungkinan dia akan meninggalkan sholat sunnah tadi itu untuk kedua kali, ketiga kali terus. Masya Allah, begitu ya. Itu pengalaman saya. Iya. Benar sekali apa yang dikatakan. Harus dilawan. Sesuatu yang nafsu untuk bermalas untuk apa itu dilawan. Kalau enggak, merembet nanti. Saya nulis buku ya begitu. Aduh, kok malas gini ya. Malas gini. Ini kalau tidak dilawan, itu terus nanti berlanjut. Masya Allah, luar biasa. Baiklah ya. Iya. An-nafsu katifli in tumilhu syabba'ala hubbir radha'i wa in taftim huyam fatimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu semuanya sudah biasa. Kalau subuh itu baca Quran, sekali saja coba tinggalkan. Iya, Prof. Itu nanti akan diulang lagi. Tapi kalau kita enggak, saya harus dipaksakan, itu insya Allah nanti godaannya enggak terlalu kuat lagi. Iya, ya Allah. Baik ya, jadi itu saja yang saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Ya, baik. Ya, baik dulu Victor, kita akan memberikan kesempatan untuk Anda bertanya di 081234939390. Ya, ini sudah masuk Prof beberapa pertanyaan dari dulur-dulur El Victor ini Prof. Yang di streaming? Yang di streaming ada nggak pertanyaan? Nggak ada. Oke, silakan. Ya. Ada dari WA. Ya, Assalamualaikum Prof. Saya Bu Lasmi di Surabaya. Mohon pencerahannya. Apa yang makmum baca saat imam mau mengawali sholat berjamaah? Luruskan shaf, dan kalau sehabis wudhu itu berdoa terus saya membaca surat Al-Qadar, itu apa fadilahnya? Apa kebanyakan ini? Ya, matur suwun. Ya, itu tadi Prof. Jadi apa tadi? Jadi ketika waktu imam mau mengawali sholat berjamaah, suruh luruskan shaf. Dan kalau habis wudhu baca surat Al-Qadar, itu fadilahnya apa Prof? Yang pertama, itu kan biasanya imam sawu sufufakum itu toh? Iya Prof. Dijawab saja di dalam hati, ya insya Allah ya bisa. Nggak perlu dilafatkan nih Prof. Dilapatkan ya bisa, insya Allah. La haula wala quwata illa billah ya boleh. Saya akan bisa meluruskan shaf ini dengan kekuatan dari Allah. Oh gitu ya. Ada juga yang sawu sufu istawaina sufufana itu karena bukan dari Nabi ya boleh-boleh saja, tapi tidak harus. Jadi sawu sufufakum, luruskan barisanmu, kemudian dijawab, ya kami luruskan barisan kami. Itu bahasa Arabnya istawaina sufufana. Oh, Tapi kalau Anda menjawab insyaallah atau la haula wala quwata illa billah, bisa atau ya gitu. Bisa ya Prof. Tidak dijawab juga tidak apa-apa. Ya. Iya, perintah. Tidak jawab tidak apa-apa. Yang kedua, fadilah baca surat Al-Qadar Prof setelah wudhu.
Ya, saya walaupun dosen sudah sekian tahun ya, tapi saya tidak pernah tahu ya, atau mungkin saya lupa membaca itu ya. Jadi saya tidak bisa jawab. Nggih. Tapi kalau setelah wudhu ngaji ya baik saja. Baik ya Prof ya, apalagi Al-Qur'an. Nah, ibu minta apa? Ya kan gitu toh. Ya baca Quran ya baik saja. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin inna anzalnahu, boleh saja lah, ngaji kok. Nggih. Apa jeleknya? Nggih. Lumayan tuh bisa mengurangi percakapan. Iya, yang nggak bermanfaat Iya itu. tuh, daripada ngobrol-ngobrol. Gimana tadi itu? Jadi makan siang sana lah. Iya. Nggak terhalang karena kita tahu kita membaca Quran. Nggih. Lalu dapat apa kita? Sudahlah Bu, jangan semuanya itu dapat apa. Iya. Baca saja, ya kadang-kadang baca Qul huwallahu ahad juga enggak apa-apa. Kita ya pokoknya kita lakukan saja lah. Kita dapat apa itu biar Allah yang memilihkan kita. Masya Allah. Artinya ibadah itu tidak harus meminta dapat apa gitu ya Prof ya? Ya boleh juga meminta dapat apa. Kita boleh minta surga untuk. Iya. Ya toh? Iya Prof. Tapi ya enggak selamanya harus saya dapat apa. Saya baca gini dapat apa ya Allah. Nah, enggak, kita baca saja lah. Allah memberi apa, biar Allah yang memilihkan. Oke ya? Oke. Lanjut. Ada telepon Prof, ini 36 panggilan. Masya Allah. Ya, kita terima telepon dulu-dulur. Ada masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu Indah. Sehat nggih, Prof. Alhamdulillah Bunda, sehat Bunda. Kangen, Prof. Injil. Masya Allah kajiannya. Alhamdulillah saya sudah punya Prof bukunya Yang di Burda Al-Busiri tadi itu ya. Ada satu doa yang alhamdulillah istiqomah sudah saya saya amalkan setiap habis sholat. Ini yang ingin saya tanyakan ini loh Profnya. Anak saya itu kan baru meninggal dunia setelah 40 hari karena kecelakaan Prof. Masya Allah. Di bulan Ramadan kemarin. Iya, itu saya ingin tanyakan gini loh Prof. Dulu masih masa hidupnya itu anak saya itu sering gini. Kalau habis ke makam kakeknya, ya guyon-guyon gini. Kalau saya mati Bu, aku gak kepengin dikubur di kono Bu, bilangnya gitu. Karena memang di Surabaya itu kan banyak anak kecil yang meminta-minta gitu loh. Mungkin dia risih dengan itu. Terus pas kebetulan dia kecelakaan itu meninggal itu prosesnya luar biasa Prof. Saya itu ingin mengambil jenazah itu susahnya setengah mati. Iya. Karena anak saya harus olah TKP. Terus saya itu pas karena kondisi, jadi saya tidak bisa melaksanakan apakah itu amanah atau wasiat. Saya masih bingung. Saya hanya bagaimana anak saya ini segera dikebumikan itu ya. Terus pikiran saya spontanitas begini, saya dekatkan dengan makam mertua saya, dengan kakeknya dan neneknya itu aja. Nah yang menjadi pikiran saya itu kok menghantui saya itu, saya kok merasa bersalah, berdosa karena memakamkan anak saya di situ gitu loh Prof. Tapi kan saya itu niat saya karena kondisi. Iya, saya paham Bu ya. Mohon pencerahannya ya Prof Ali ya. Dan alhamdulillah Prof kalau saya menjenguk itu saya itu enak kok sebetulnya, bener ngendikan jenengan bahwa hati harus ditata. Dan setiap saya ke sana itu kalau ada orang mau menyapu, mau minta, saya bilang Ibu maaf ya, saya cuma bawa uang secukupnya. Enggak apa-apa Bu, permen juga enggak apa-apa. Terus saya hitung itu ada 10 orang, kadang cuma bawa 25, 30. Iya Bu ya. Saya kasih cukup Bu ya. Ya sudah Prof, itu aja mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya dan Mas Ishak dan seluruh kru di Radio El Victor dan juga seluruh pendengar ikut berbelasungkawa ditinggal sang kekasih ya. Yaitu memang Allah sudah memilih tanggal kematiannya hari itu. Jangan
terlintas, kenapa masih muda kok meninggal, jangan begitu. Masya Allah. Ya, sebab karena anaknya itu orang baik, kemudian Allah segera ingin ketemu orang baik ini. Ya, kata Allah, anak ini anak baik, saya ingin segera berjumpa dengannya. Nah gitu. Yang kedua, tidak ada jaminan bahwa anaknya ibu itu nanti kalau besar itu tidak ada jaminan bahwa jadi orang baik, tetap baik, karena godaan kayak gini kuatnya ya, setiap jam ada, setiap menit ada. Banyak orang-orang yang asalnya putih tiba-tiba menjadi gelap karena jabatan, karena macam-macam. Allahu Akbar. Lalu dulu wasiatnya seperti itu, kemudian memakamkan di luar wasiatnya, ya tidak apa-apa. Wasiat itu kalau tidak menyangkut prinsip agama itu boleh saja. Besok saya mohon dikafani dengan kain A, ya terus tiba-tiba kain A-nya itu sudah lapuk, ya kita ganti. Minta warna B, ya kita beri, tidak apa-apa. Tidak ada persoalan. Yang penting anak ini sudah kita makamkan secara Islam, dengan cara-cara Islam, tidak ada aturan dari Rasulullah yang kita langgar, ya selesai. Itu ya. Ya, baik. Lanjut Prof. Ya. Ada ini testimoni ya Prof ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking enjing matur suwun banget Radio El Victor dan kagem Ustadz Ali Aziz dengan kajiannya pagi ini yang 90% seperti yang saya alami dengan putra saya, dari Ibu Tafib Ekowati. Iya ya Bu, ya sama. Yang saya sampaikan memang realitas Bu. Jadi yang saya sampaikan tuh kenyataan sehari-hari yang saya jumpai diri saya sendiri, teman-teman atau siapapun. Jadi tidak mengada-ada gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut Prof, ada dari Bunda Titis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Iya. Bunda Titis dari Kutorjo mau tanya, kaki saya habis kecetut, jadi otomatis saya pada waktu sholat kaki saya sembujungkan. Lalu saya alhamdulillah setiap sholat di sujud terakhir selalu berdoa atas anjuran Profesor Ali. Tapi sekarang saya tidak bisa sujud. Bagaimana waktu yang tepat untuk berdoa di dalam sholat Prof? Mohon penjelasannya. Iya, yang disebut sujud itu tidak mesti sujud dalam posisi yang seperti semula toh. Jadi walaupun saya sholat di atas kursi ya, lalu saya membungkukkan kepala, menundukkan kepala lebih rendah daripada rukuknya, ya itu namanya sujud. Iya. Jadi gimana caranya? Ya sudah, Ibu kan mungkin sholat tidak bisa dengan sujud gitu. Ya seperti saya di pesawat lah Bu ya. Itu ya saya, walaupun saya di pesawat ya bisa sujud. Wong saya ini duduk, kemudian kalau rukuk itu menunduk kepalanya sekian, kemudian kalau sujud menunduk kepalanya diturunkan sedikit. Ya itu namanya sujud. Saya minta di situ. Nilainya sama dengan sujud pada waktu itu, pada waktu yang normal. Jadi gak harus kena bumi itu tadi. Enggak lah, yang membuat enggak bisa kena bumi kan Allah. Iya, Masya Allah. Kan gitu. Ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut Prof. Ini Assalamualaikum Prof Ali dan Mas Ishak. Saya Bu Titik Yuliani dari Kota Jombang. Maaf tanya, kalau kita ketinggalan dalam sholat semua jamaah sudah tahiyat akhir, saya kan belum waktu duduk saya baca apa Prof itu tadi ya? Imam sudah tahiyat akhir. Iya. Nah, lalu Bunda datang agak terlambat toh. Ya sudah, Allahu Akbar, tidak usah baca Fatihah, langsung turun ikut tahiyat. Baca tahiyat juga ya Prof? Ya baca tasyahud juga. Ya. Tapi itu tidak dihitung satu rakaat ya gitu. Dan itu sering itu Bunda ya, anak saya gendong bayinya ya toh, tidak bisa diturunkan, nangis terus saja, nangis terus. Lah ketika saya sudah tasyahud terakhir, cucu saya itu baru diam, tertidur sudah baru. Maka gitu ya. Ibunya langsung ngejar waktu tasyahud itu, langsung tahiyat,
terus nanti ketika saya salam dia lanjutkan. Nah, tapi ini tidak dihitung 1 rakaat, tapi sudah dapat pahala jamaah. Oh, itu ya dapat. Iya, pahala dapat jamaah. lah, Masya dapat. Allah. Iya, iya. Ya, kalau pas saat seperti itu kan bingung, yaitu itu anugerah Allah. Ditidurkan pada saat menjelang saya selesai sholat itu. Iya, iya, iya. Dan kita punya kewajiban juga ya, membuat hati anak itu tidak kecewa kan kewajiban kita juga. Anak tidak menangis terus kita mendiamkan anak kan juga kewajiban. Tidak boleh kemudian biar aja mati ya sudah. Tidak boleh begitu. Iya, nggak boleh begitu ya Prof ya. Disitulah maka kemudian perintah sholat jamaah itu yang utama adalah untuk laki-laki. Perempuan tidak, karena ya kasus-kasus begini. Kasus seperti itu ya Prof ya. Ya Allah. Betapa mulianya seorang ibu yang dalam keadaan menyusui anak, menggendong, ganti popok, ini dan seterusnya, masih berpikir tentang sholat jamaah. Masya Allah. Luar biasa. Lanjut Prof ini Prof. Lanjut. Ada dari telepon, kita terima telepon Prof. Ya. Assalamualaikum. Halo. Silakan Ibu. Tanya terkait pulau dari Semerbak. Kasih sehat nih. Suaranya kurang jelas. Ya segera saja Bu, segera waktunya pempet Bu. Prof Ali mau bertanya, masalah itu mengerjakan sholat tasbih. Kalau dikerjakan pagi hari Jumat itu bagus enggak Ustaz? Dia juga mau. Iya, sholat tasbih itu dikerjakan hari apa saja ya baik Bu, sholat tasbih ya. Sholat itu ya baik, yang namanya sholat apalagi diperpanjang untuk itu. Tapi ya harus tahu bahwa sholat tasbih itu sunnah ya. Iya. Gitu. Jangan sampai kemudian itu mengalahkan kewajiban. Gitu. Iya benar Pak, benar. Kewajiban. Mungkin ibu mungkin disiplin ya jam sekian itu sholat tasbih, padahal dia di kantor. Di kantor. Sehingga meninggalkan pekerjaan itu. Iya. Tapi enggak ada ini Pak, enggak ada yang dilayani loh, enggak begitu. Tapi itu kan jam kantor. Ya tetap aja itu gunakan kantor, mungkin membersihkan ini atau merapikan ini atau menyusun apa yang begitu yang itu produktif untuk kantor. Ya. Jangan kemudian justru ditinggal sholat tasbih. Sholat duha juga begitu. Jadi sholat duha, sholat tasbih itu sunnah, jangan sampai mengalahkan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Sama dengan ketika kita membaca doa-doa setelah sholat itu ya, wirid itu, kalau ada tamu jangan, tidak boleh diteruskan. Iya toh? Begitu ya Prof. Nah iya. Harus doa setelah sholat itu sunnah. Kemudian cepat merespon ada tamu itu wajib. Nanti setelah tamunya itu selesai baru kita lanjutkan. Boleh juga kita lanjutkan asalkan kita minta izin dulu. Paham toh? Bapak silakan masuk Pak, duduk ya Pak ya. Saya diizinkan enggak Pak, saya menyelesaikan doa sebentar sama gitu ya, Masya Allah. Monggo ya. Ya Pak, mohon maaf Pak ya saya lanjutkan 5 menit kemudian kita kembali lagi. Ya, jadi betapa indahnya ngatur kesopanan, ngatur kewajiban, ngatur yang sunnah itu, mana kita harus cerdas di sini. Ya. Lanjut. Ya, ada 2 menit Prof. 2 menit ya. Kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. Allahumma innaka tasma'u kalamana. Amin. Ya Allah, Engkau maha mendengar apa saja yang kami ucapkan. Wataro makanana, dan sungguh Engkau maha tahu bagaimana keadaan kami. Wataro ala niyatana wasirrona, Engkau maha tahu apa yang sudah saya ucapkan dan apa yang masih saya sembunyikan. Engkau tahu semua. Wala yakhfa alaika syai'um min umurina
Wahai Allah, tidak ada yang tidak jelas dalam pandangan-Mu keadaan kami dan kebutuhan kami. Maka kami yakin Engkau pasti Maha Kuasa, mengerti apa yang kami butuhkan, dan Engkau Maha Kuasa untuk memenuhi kebutuhan kami. Amin. Wahai Allah, Engkau berfirman di dalam surah Al-Mulk, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Maka ya Allah, Engkau pasti Maha tahu, karena Engkau lah yang menciptakan kami, sehingga Engkau tahu bagaimana perasaan kami hari ini, bagaimana kebutuhan kami hari ini. Engkau pasti Maha tahu, Engkau paling tahu di antara seluruhnya tuh yang tahu ya Allah, Pak. Engkau paling tahu tentang kebutuhan kami, apa yang kami ucapkan dan apa saja yang kami butuhkan, yang menyangkut ekonomi, menyangkut kesehatan, menyangkut rumah tangga, apa saja, tidak ada yang tidak jelas dalam pandangan-Mu. Kami yakin Engkau pasti Maha Kuasa untuk memberi solusi atas seluruh masalah yang kami hadapi. Allahumma hadza du'a. Wahai Allah, inilah hari Jumat dan inilah doa yang kami panjatkan. Wa alaikal ijabah, dan kepadamu lah kami mohon untuk Engkau jawab, Engkau penuhi doa kami. Wa hadzal juhdu wa alaikat taklan. Engkau sudah tahu betul bahwa kami sudah berpayah-payah, berdarah-darah, jungkir balik kami ini kami lakukan untuk apa yang menjadi kebutuhan kami. Sekarang kami sudah berdoa, kami sudah berusaha, hanya satu yang belum, tinggal satu. Kami pasrah kepadamu, dan kami yakin Engkau memenuhi janjimu, siapa yang pasrah kepadaku akan aku ambil alih seluruh masalahnya. Sekarang kami pasrah kepadamu, dan kami yakin Engkau akan mengambil alih seluruh beban hidup kami. Ya Allah, izinkan kami untuk melepaskan beban di pundak kami, untuk kami alihkan di pundak-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, kami punya kekhawatiran dan kesedihan, izinkan kami untuk memindahkan kesedihan dan kecemasan kami dalam pundak-Mu ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah. Ya, terima kasih Prof atas doanya, Prof. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.